Halo semuanya, perkenalkan nama saya Beatrix Fyodora Arabella. Nama saya Krisantus Sasi. Dan saya Maria Desi Sobe. Kami dari kelompok F3, mata kuliah PRD, Universitas Atmajaya Yogyakarta akan mempresentasikan pleno produk face shield yang telah kami buat. Jadi, pleno yang kami buat ini terdiri dari 4 unit. Yang pertama adalah pembangkitan gagasan metode kreatif. Jadi, kami membuat produk face shield ini mengingat pandemi virus COVID-19 yang sedang terjadi. Lalu gagasan ide dari saya sendiri yaitu membuat produk face shield yang dapat dipakai oleh orang dewasa secara umum, mudah dibawa, dapat dibongkar pasang. Lalu Krisantus menggunakan kancing, memiliki harga yang murah, dan penambahan masker lepas pasang. Selanjutnya adalah Desi, memiliki desain yang fleksibel, mudah dibersihkan, bahan baku yang baik, dan menggunakan perekat seperti lem. Lalu langkah satu yang dibuat adalah kami membuat pohon tujuan yang terdiri dari primary, secondary, dan tertiary. Dapat dilihat seperti gambar berikut, terdapat keamanan, ketahanan, kenyamanan, dan lain-lain. Selanjutnya yang kami buat yaitu black box, memiliki input dan output. Input dari black box kami adalah penyebaran virus COVID-19 yang dapat tertular melalui droplet, lalu operasional face shield, lalu outputnya dapat melindungi dari virus. Berikut adalah transparent box atau langkah-langkah pemakaian face shield secara umum. Lalu berikut adalah penetapan fungsi produk face shield kami. Selanjutnya adalah tabel spesifikasi perancangan face shield kami yang terdiri dari 6 tujuan, yaitu keamanan, ukuran, biaya produk, perawatan, berat, dan umur pakai. Dan masing-masing tujuan ini memiliki kriteria masing-masing dengan kuantitas masing-masing. Selanjutnya kami membuat penentuan karakteristik menggunakan HOQ atau House of Quality. Berikut adalah quality karakteristik kami. Lalu demand quality kami seperti terhindar dari virus, ringan dan nyaman digunakan. Lalu target of limit value. Lalu nilai dan besaran pada HOQ kami. Di langkah kedua ini kami membuat peta morfologi. Dapat dilihat di sini terdapat fitur dan means, yaitu jenis face shield, topi, kacamata, dan karet, pelindung pada area wajah, dan perekat pada face shield. Sehingga dijumlahkan, jumlah alternatif yang kami gunakan adalah 27 alternatif. Di sini adalah peta alternatif kami. Yang terpilih adalah alternatif yang diberi warna biru, yaitu alternatif 10, 11, 23, dan 24. Lalu dilanjutkan oleh Maria Desi unit 2. Selanjutnya unit 2 metodologi perancangan langkah 3. Langkah 3 evaluasi dan pemilihan konsep perancangan. Pada metodologi perancangan 3 ini tahap yang relevan untuk digunakan pada metode rasional adalah tahap 6. Untuk penentuan bobot kriteria, cara masing-masing kriteria dibandingkan antara satu dan lainnya dan dipilih kriteria yang lebih penting diberi bobot 1 dan yang kurang penting diberi bobot 0, dan di sini kriteria keamanan memiliki bobot yang tinggi yaitu 33,33. Selanjutnya untuk alternatif yang terpilih, adalah alternatif 3, yaitu alternatif mika karet, di mana kaca karet sebagai pengangga agar produk tidak jatuh dengan model headband, lalu dengan karet pendukung seperti mika sebagai penutup wajah. Untuk skala penilaian 4 titik itu untuk masing-masing kriteria diberi kode A, B, C, dan A, B, C, D, E, F, D, dan F, dan di masing-masing diberi skala penilaian yaitu 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya, untuk matriks evaluasi alternatif perancangan face shield, untuk total utility pada alternatif. Selanjutnya untuk langkah-langkah pembuatan produk, yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan di sini ada gunting,
lem, penggaris, spidol, cutter, benang, kancing, dan juga untuk bahan yang kami gunakan sendiri itu ada busa, ada karet, kertas, mika. Dan untuk proses pembuatannya itu yang pertama kami mengukur mika sesuai dengan ukuran yang telah dirancang. Kemudian kami menggunting mika sesuai dengan bentuk yang diinginkan atau desain yang diinginkan. Selanjutnya yaitu kami memberi lubang pada karet dan juga menjahit kancing pada mika sebagai perekat antara mika dan juga karet. Selanjutnya kami menggunakan busa pada bagian depan, pada bagian atas mika agar melindungi kepala dan membuat kepala lebih nyaman saat menggunakan face shield. Selanjutnya dan yang terakhir itu kami membuat kertas pada bagian depan agar face shield terlihat lebih menarik. Ini adalah gambar dari hasil desain dari face shield kami, dan juga gambar karet yang direkatkan pada face shield dengan bantuan kancing. Ini adalah foto dari model penggunaan dari face shield yang kami rancang. Selanjutnya untuk kesimpulannya, berdasarkan proses eksperimen yang dilakukan pada perancangan face shield yang sudah jadi, dirancang berdasarkan bahan dan material dan juga didesain berdasarkan alternatif yang terpilih, yaitu dengan bahan mika, karet, dan juga pada face shield yang digunakan. Untuk modelnya itu berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh kelompok, model face shield yang dibuat dapat dengan menggunakan alternatif mika, karet, dan juga busa. Dan untuk modelnya sendiri untuk mika plastik dan busa dengan ukuran 24 x 6 x 5 cm, dan juga terdapat karet pengikat yang digunakan untuk mengencangkan atau merekatkan face shield dengan kepala pengguna. Selanjutnya untuk gambar detail dari face shield sendiri yang kami rancang, yang pertama ada gambar menggunakan SolidWorks untuk 3 dimensinya, dan juga selanjutnya ada explode view dari gambar produk face shield yang kami buat, dan juga ada gambar 2 dimensi dari face shield dari tiap bahan atau komponen yang digunakan untuk merancang face shield. Dan untuk bill of material atau BOM, berikut adalah gambar dari BOM. Yang pertama itu adalah level 0 face shield dengan keterangan F3 sebagai kelompok, dan juga untuk kodenya itu ada FS, yaitu nama dari produk, dan juga untuk kodenya ada 0000001. Dan untuk level 1 sendiri ada bagian-bagian dari face shield, dan juga pada bagian atasnya itu juga ada kode 2, yaitu menandakan bahwa bahan yang dibuat itu ada 2 bagian. Dan juga untuk daftar spesifikasi bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya untuk bagian pada unit 4, pada penyempurnaan rancangan face shield, di sini ada komponen dari bahan yang digunakan pada face shield, fungsi, dan juga untuk posnya di sini original dan redesainnya sama, karena kan kami tidak melakukan perubahan atau redesain pada face shield yang digunakan. Dengan totalnya itu ada 11.840. Dan untuk langkah-langkahnya itu ada 7 langkah untuk perbaikan, kelengkapan, dan penyelesaian, yaitu perbaikan kemungkinan alternatif dan juga seterusnya. Yang terakhir ada penyediaan daftar. Yang pertama ada material, yaitu ada mika, kancing, spon busa, dan juga tali karet. Juga untuk peralatan yang digunakan sini dapat dilihat pada gambar.
dan juga fungsi-fungsinya di sini untuk memotong, kemudian menandai, mengukur dan juga menjahit. Untuk gambar detail akhir produk rancangan, lihat ini adalah gambar produk yang kita selesai kami rancang, dan ini merupakan gambar dari hasil produk dengan menggunakan software. Untuk dalam daftar pustaka, ini merupakan sumber-sumber yang kami ambil untuk digunakan dalam selama proses perancangan dan juga untuk referensi dari pembuatan facial. Untuk lampirannya ini bisa dilihat untuk contoh gambar yang kami gunakan. Alternatif 1 memiliki total utility 200. Selanjutnya, alternatif 2 memiliki total utility 166,67. Selanjutnya, alternatif 3 memiliki total utility 253,33 dan alternatif 4 memiliki total utility 173,33. Di sini alternatif 3 memiliki total utility terbesar, sehingga alternatif 3 yang dipilih sebagai model untuk melakukan eksperimen. Selanjutnya, metodologi perancangan langkah 4 dan 5. Untuk rancangan detail dibagi dalam 3 bagian, yaitu analisis, desain, eksperimen, dan juga model. Untuk analisis desainnya, dasar pada penerapan ini berupa beberapa bidang keilmuan, matematika, fisika, material, maupun mekanika. Selanjutnya, untuk alat dan bahan dalam eksperimen ini ada alat gunting, jarum, penggaris, spidol, cutter, dan bahannya itu mika, karet, busa atau foam cushion, dan kancing, kertas, dan lem cair. Sekian hasil presentasi pleno dari kelompok kami, kelompok F3. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan seperti koneksi, jaringan kurang baik. Saya Krisantus dan teman saya Bea dan Desi mengucapkan terima kasih.